Kesempatan kali ini saya akan membahas hadis riwayat Imam Al-Barqani. Hadis ini hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama akhafu ala ummati." Sesungguhnya semata-mata aku sangat mengkhawatirkan menimpa umatku, kata Nabi. Perkara-perkara yang dicemaskan, perkara-perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Apa saja itu? Pertama, al-a'immatal mudillin, yakni adanya imam-imam yang menyesatkan. Imam-imam ini dua macam, Bu. Pemuka masyarakat berarti pemerintah. Pemerintah bukan ngajarin baik, tapi malah ngajarin salah. Ini contohnya ya. Atau pemuka agama, tokoh-tokoh agama, bukan nyontohin yang benar, malah mencontohkan yang salah. Muncul imam-imam yang menyesatkan. Karena zaman sekarang ini banyak punggawa agama, di depan bawa agama, tapi sebetulnya tidak benar-benar mengerti agama. Makanya ibu-ibu, kalau orang ngomong agama, ada filter di diri masing-masing. Nggak mesti orang kalau bicara agama itu pasti benar. Ibu-ibu harus filter pakai akal dan hati nurani. Kira-kira masuk akal nggak omongannya itu? Kira-kira klik nggak di hati apa yang disampaikannya itu? Pakai filter kita, pakai nurani kita. Karena kadang-kadang kita ini bicara agama campurnya hawa nafsu. Kadang-kadang begitu. Nyuruh orang sedekah, dia aja nggak sedekah, misalnya ya Bu ya. Kadang-kadang begitu kan. Kelemahan orang bicara agama itu begitu. Kelemahan orang yang ceramah itu satu, Bu, karena keseringan ngomong, malas ngedenger. Itu kelemahannya itu. Jadi karena dia jarang mendengar, maka hatinya menjadi keras. Jadi filter diketak. Karena beda zaman dahulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu banyak ulamanya. Innakum asbahtum fi zamanin, di zaman dulu tuh, di zaman Nabi, zaman tabi'in, adalah zaman di mana kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutoba'uhu. Zaman di mana banyak ulamanya, banyak pakar agama, tapi sedikit tukang ceramah. Tapi wasayati zamanun ana ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, qalilun fuqaha'uhu, sedikit pakar agamanya, wa katsirun khutoba'uhu, terlalu banyak tukang ceramahnya. Makanya selektif, termasuk perkataan saya, Bu. Kalau nggak masuk akal kata Pak Parman itu ya, kayaknya nyimpang, filter. Nggak mesti kalau orang bicara agama itu pasti benar. Apalagi orang bicara agama isinya nyaci maki ya Bu. Dimaki. Karena Islam itu datang, syariat diturunkan untuk keselamatan dan penyadaran, bukan untuk memaki dan membinasakan. Makanya kalau ada orang bawa Islam tapi kayaknya mau makan kita, ya jangan diikutin. Ini orang kok dakwahin Islam kayak mau makan kayak. Sangar amat misalnya, jangan diikutin yang kayak gitu. Karena Islam itu namanya saja Islam, keselamatan kan? Islam itu membawa keselamatan. Islam itu membawa kedamaian, menyadarkan, merangkul, bukan memukul. Itu ajaran Islam. Jadi serusak apapun orang, separah apapun ahli maksiat, target kita bukan membinasakannya, tapi target kita bagaimana kita berdakwah kepadanya, dia sadar lalu mendapatkan hidayah dari Allah. Itu ajaran Islam. Kemudian yang kedua yang sangat ditakutkan oleh Nabi itu, wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila umatku sudah mencabut senjata, sudah saling berperang antar sesama mereka, itu tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Makanya ibu-ibu bersyukurlah jadi warga Indonesia. Indonesia mah nggak ada perang saudara. Karena yang ditakutkan oleh Nabi ini alhamdulillahnya nggak terjadi di Indonesia. Terjadinya di Timur Tengah, Afghanistan perang saudara, Yaman perang saudara, Suriah, Irak
perang saudara. Libya perang saudara. Maka kalau umatku sudah saling bunuh satu sama lain, sudah saling berperang satu sama lainnya, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Bu, jangan tidur tapi ya. Ibu beri ceramah terus mat tidur ya. Oh, enggak ya Bu ya. Khusuk tuh namanya, bukan tidur. Saking khusuknya sampai ngencas kadang-kadang. Allahu Akbar. Kan ibu nonton berita kan Bu? Iya, kayak perang-perang itu. Mana yang benar? Jawabannya salah semua loh Bu. Yang namanya perang itu nggak ada yang benar, salah semua. Nggak benar yang namanya perang bunuh-bunuhan antar sesama orang Islam itu. Betul nggak kira-kira? Apa gunanya perang kan? Yang dikorbankan juga nyawa. Mereka sendiri yang susah. Amerika tinggal cengengesan aja, tepuk tangan dia. Seneng ngelihat yang kayak gitu itu. Jangan sampai. Memang kelemahan orang Arab itu begitu Bu. Nabi yang sebutkan, bukan kata saya. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Orang Arab itu punya kelemahan kata Nabi. Satu sisi dia punya kelebihan apa? Sudah nyembah Allah, dia nggak bisa nyembah setan lagi, nggak bisa. Setan sudah kehabisan cara, putus asa menggoda orang Arab agar nyembah setan. Nabi mengatakan fi jaziratil Arab, bukan umat Islam pada umumnya, orang Arab. Walakin fit tahrisi bainahum, tapi setan berhasil kata Nabi ngadu domba agar perang antar sesama mereka. Umatku ini kata Nabi, selemah apapun dia tidak akan bisa dikalahkan oleh musuhnya. Sehebat apapun musuhnya, sebanyak apapun pasukan musuhnya, secanggih apapun persenjataannya, nggak bisa mengalahkan umatku. Sampai umatku ini saling membinasakan antar sesama mereka sendiri. Barulah mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Nah Yahudi tahu. Yahudi itu tahu banget. Karena kelemahan umat Islam itu di situ, ya udah suruh mereka perang sendiri aja. Apa kayak strateginya, adu domba aja mereka itu. Strategi Yahudi sebetulnya. Nah itu yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Makanya Arab Saudi negara kaya loh, hampir bangkrut Arab itu. Gara-gara membiayai perang Yaman. Jadi Amerika itu pinter, di panas-panasnya dikompor-komporin kan. Biar Arab Saudi ikut perang di Yaman. Tujuannya apa? Biar modal Arab habis. Dia nggak bisa nyerang Israel gitu. Suriah suruh perang, Irak suruh perang gitu Bu. Akal-akalan semuanya itu. Nah kita mau aja diadu domba orang. Kalau yang namanya perang saudara, kalah jadi abu, menang jadi arang. Nggak bisa, nggak ada yang untung buntung semua. Tekor ya tekor semua. Saudi itu lagi bangkrut Bu. Padahal mereka minyaknya luar biasa kan. Sampai belum dari haji. 2 tahun ini haji kosong. Minim banget. Umroh jarang, dibatasi semua kan. Tambah lagi mereka jeblok perekonomiannya. Tambah lagi mereka harus perang di Yaman. Subhanallah. Jadi kita antisipasilah sesama umat Islam. Walaupun beda nggak apa-apa. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, orang Islamku gue beda-beda. Takdir Bu. Jadi nggak usah khawatir, takdir. Perbedaan itu adalah takdir. Nggak apa-apa. Karena di Quran sudah dikatakan begitu, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tiap-tiap umat itu punya cara pandang masing-masing. Dia akan mengerjakan sesuatu berdasarkan cara pandangnya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Jadi kalau beda bukan sikut-sikutan. Kalau beda bukan bunuh-bunuhan. Kalau beda bukan saling menyalahkan, tapi kalau beda fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya kita Indonesia saja udah beda sama Islam di Arab Bu. Di Arab mana ada kerudung kuning, nggak ada kuning, hijau, merah apalagi nggak ketemu, percayalah, nggak ketemu. Boro-boro Bu orang Arab pakai baju putih aja, kalau perempuan nggak ada. Laki-laki di Arab pakai baju putih itu. Arab itu satu warna hitam semua. Kalau kita mau bisa warna-warni. Makanya Indonesia ini pusat fashion busana musim dunia sebetulnya. Orang kalau pengen kerudung modis Indonesia, baju bagus Indonesia. Kalau di Arab mah nggak ada, hitam koknya. Itu budayanya beda memang. Mohon maaf di Jeddah ya, karena Jeddah itu kota halal, orang non muslim juga banyak ya Bu.
Di Jeddah itu diskotik aja, masuk telanjang, keluar cadaran, Bu. Subhanallah. Jadi masuk telanjang dia. Begitu keluar lagi pulang ke rumah ya pakai cadar lagi. Jadi cadar di Arab bukan baju takwa, tapi di Arab itu bagian dari budaya gitu loh, Bu. Jadi sesuatu memang beda-beda, biarin beda pendapat. Yang penting jangan maksiat. Beda pendapat, beda madhab, beda manhaj sebagainya, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya ada beberapa negeri, beberapa kampung dari umatku yang gaya hidupnya niru gaya hidup orang musyrik. Jadi gaya hidupnya gaya hidup orang musyrik, ya, gaya hidup bangsa yang nggak bertuhan, Bu. Pakai tank top kan begitu. Dia muslim tapi pakai tank top. You can see. Lekton sing kele keton gitu. Dia muslim, KTP-nya Islam. Iman ngakunya, tapi gaya hidupnya gaya hidup barat. Itu maksudnya. Islam tapi pakai rok mini misalnya. Rambut niru Belanda. Bule potan ya, Bu ya. Subhanallah. Gayanya bule tapi hidungnya pesek. Kata malaikat, ih jijai bajai najong teralala. Ya maaf ya, Bu. Kadang-kadang saya sendiri ketawa sendiri lah. Rambut bagus-bagus dibule-bulein gitu ya. Yang bule potan tadi itu ya. Allahu Akbar. Kecuali kalau ibu-ibu sudah putih semua ya, Bu. Kalau udah putih semua dipirang nggak apa-apa. Karena begini, Bu, apalagi ibu-ibu yang masih punya suami. Kadang-kadang begitu, umur 40 tahun udah putih-putih rambut, nggak enak, Bu. Bagusnya diwarna aja rambutnya, jangan sampai suaminya deg-degan. Begitu masuk kamar kok ada nenek-nenek ya. Pas dilihat bininya, nah mulai laki, Bu, ngelirik rumput tetangga lebih hijau. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz, kalau perempuan pikok tapi tujuannya nyenengin suami boleh, bagus. Kalau buat nyenengin suami itu bagus. Karena memang tujuan istri berdandan mempercantik diri itu kan memang buat nyenengin suami. Kalau bisa senam ya, Bu ya. Senam bagus, senam itu ibu-ibu biar badannya kencang lagi kan. Senam, tapi ingat, senam baju seksi jangan diupload. Nanti Pak Parman lihat loh. Kalau saya ngeliat tak pelototin aja nanti dosa juga sayanya. Jadi nggak usah diupload, senam ya senam gitu. Buat menyenangkan suami, pikok ya pikok nggak masalah. Tapi udah bagus jangan didandan-dandan, nggak ngepas ya. Apalagi dandanannya sengaja niru kehidupan orang barat. Kita ini kan punya budaya sendiri. Hal-hal yang mubah boleh ditiru, tapi sesuatu yang terlarang yang nggak boleh ditiru. Hal-hal yang mubah boleh ditiru. Kita pernah ada pada satu zaman krisis budaya ya, Bu ya. Jadi budaya ketimuran hilang gara-gara nirunya niru barat, westernisasi, ke barat-baratan. Ngomong-ngomong barat, nyanyi aja lagu barat. Tiba ditanya, lo tahu artinya? Nggak tahu apa artinya. Gayanya aja nyanyi lagu barat, artinya juga nggak tahu apa maksudnya ya. Jadi jangan selalu harus begitu gitu. Tapi ada hal-hal yang terlarang jangan ditiru. Kalau hal-hal yang mubah, teknologi ya bolehlah kita tiru kan begitu. Tidak jadi masalah itu. Hal perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang sifatnya mubah silahkan. Kayak contoh budaya barat sekarang apa, Bu? LGBT ya. Lesbian, gay, biseksual dan transgender itu budaya barat. Jangan diimpor ke Indonesia. Apalagi ecek-ecek HAM, kebebasan hak asasi manusia. Itu bukan kebebasan, itu budaya yang salah itu. Kita ini masih mending tinggal di Indonesia, Bu, menentang LGBT aman. Coba ibu-ibu tinggal di Eropa atau Amerika. Pendeta tentang LGBT, Bu, dipecat dari kependetaannya. Ada petisi tidak mau lagi mendengarkan khutbah pendeta itu. Jadi pendeta cenderung hati-hati di barat sana ngomong. Kalau tentang LGBT, bisa hilang pekerjaan dia. Nah, mending kita di Indonesia ini, Bu ya. Ustadz ceramah tuh tentang LGBT, anteng aja. Jadi hati, walaupun tetap yang namanya LGBT itu udah kemana-mana loh, Bu.
Ada di mana-mana. Di Bandar Lampung ini juga sudah banyak ya budaya-budaya LGBT. Saya pernah nonton di makan di restoran cepat saji. Pengen kayak orang-orang maksudnya. Jajal sekali-kali ya Bu ya. Ada 4 pasang Bu. Cowok semua tapi jadi 8. Gandengan. Sesama cowok ganteng-ganteng. Pakai celana jin yang warna putih, Bu. Bukan celana dasar, jin putih itu. Kemudian pakai baju kaos semua mereka. Cuman yang saya heran kok gandengan. Subhanallah, mubadir amat pikir saya. Mubadir kan? Subhanallah, ganteng-ganteng gagah-gagah, Bu. Ternyata kayak gitu lakunya. Makanya kalau ibu-ibu punya anak bujang curhat mah, saya kalau ngelihat cewek itu kok ngedredet ya bagus nak gitu. Ibu-ibu langsung acungin jempol, jangan dimarah. Normal lo nak, normal. Syukur betul mama. Mama kira kamu nggak kawin, kamu udah kelainan gitu. Ternyata bukan, belum waktunya saja gitu. Bahaya karena kondisi zaman sekarang itu sangat berbahaya sekali. Makanya kan ada aturan dalam Islam itu tidak boleh tidur dalam satu selimut sesama anak laki, nggak boleh. Termasuk bapak sama anak bujangnya nggak boleh tidur dalam satu selimut. Mandi bareng itu sebetulnya tidak boleh ya Bu. Ibu-ibu jangan mandi bareng sama anak perempuan ya. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Sudah gadis gitu tidak boleh. Sama kayak di asrama. Ada beberapa asrama di akademi kebidanan yang mahasiswinya itu diasramakan. Mandinya itu satu tempat bersamaan. Itu tidak boleh sebetulnya. Karena itu rentan, berbahaya Bu. Itulah tempat penularannya nanti di situ. Itu berbahaya sekali. Makanya sebetulnya agama itu kan tidak melarang sama sekali interaksi perempuan sama laki-laki, tidak dilarang. Kayak interaksi begini boleh kita, interaksi pengajian. Yang dilarang oleh ulama, yang oleh agama apa? Khalwat. Khalwat itu apa? Berdua-duaan. Cuman 2 orang laki perempuan itu yang nggak boleh. Kalau ada mahramnya boleh. Karena Islam tidak melarang sedemikian rupa. Kan ada yang larang banget ya Bu. Sama sekali nggak boleh lihat perempuan. Diisolasi. Perempuan nggak boleh sama sekali lihat laki-laki. Ujung-ujungnya kalau nggak homo, lesbi itu jadinya. Bahaya itu. Normal, dibikin normal. Jangan dibikin agama ini dibikin kaku. Justru akan banyak kejadian kan. Beberapa pondok, ustadznya yang sodomi kan gitu ya. Karena kalau dia sudah nyodomi, korbannya nanti jadi predator ke depannya. Itu berbahaya kan. Makanya di Indonesia ini hukumnya bagusnya dipertegas. Kebiri aja gitu. Bisa dikebiri tugeli kan gitu ya. Potongi gitu. Bisa juga dikebiri medis ya. Secara kimia apalah namanya itu. Bahasa medisnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi hukum itu belumlah di Indonesia ini. Jadi gaya hidup niru orang musyrik itu tidak boleh. Terutama niru hal-hal yang negatif ya. Kemudian yang berikutnya wa hatta ta'buda fi amun min ummatil authan. Sampai ada golongan umatku nanti kata Nabi, mereka ngaku umatku, mereka ngaku Islam tapi mereka nyembah berhala. Ini banyak di Indonesia kalau yang satu ini. Dia ngaku Islam tapi nyembah Roro Kidul gitu. Nyembahnya Blorong Kidul gitu. Ngaku Islam tapi pesugihan ke Gunung Kawi gitu loh Bu. Ngaku Islam tapi masih perdukunan gitu. Ngakunya Islam, ngakunya umatku tapi nyembah berhala kata Nabi. Kadang-kadang manusia itu irasional ya Bu ya. Irasional, dagang pakai penglaris. Ngapa sih? Bo ya penglaris yang sebenarnya itu sedekah sama berbakti sama orang tua. Itu kan penglaris sebetulnya. Ngapain harus penglaris yang salah-salah? Jadi hati-hati, jangan sampai KTP kita masih Islam tapi akidah kita rusak. Kita memberikan penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dan akan datang di tengah-tengah umatku nanti kata Nabi. Kadzabuna salatun 30 orang pendusta. Akan datang di tengah-tengah umatku nanti 30 orang pendusta. Banyak ini loh Bu. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, yang masing-masing pendusta itu mengaku dirinya adalah nabi. Termasuk yang ditanya Bu Hajah Siti Salmah tadi, Ahmadiyah itu. Jadi Ahmadiyah itu bukan Islam.
Karena dia punya kitab suci sendiri, punya nabi sendiri, Bu. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu nabinya gitu. Jadi salah satu penipu. Karena kata Nabi 30 orang. Dari semua yang ngaku nabi, paling banyak yang ngaku nabi orang Indonesia, Bu. Paling banyak. Allahu Akbar. Tiba ditanya sama Ahmad Musodek, ngapa lu ngaku nabi? Ya kata Ahmad Musodek, yang jadi presiden udah ada, jadi gubernur banyak, nah yang jadi nabi belum ada, kata dia. Ngejob dia jadi nabi, Bu. Allahu Akbar. Gitu-gitu masih ada yang percaya juga kan? Masih ada yang percaya. Bahkan di Lampung itu pegawai negeri banyak, Bu, yang ikut Ahmad Musodek dulu hijrah ke Kalimantan itu loh. Al-Qiyadah Al-Islamiyah sampai dipecat kalau nggak salah PNS-nya itu. Ada, nggak jauh tempatnya dari masjid kita ini. Nggak mau nunjuk aja sayanya soalnya. PNS loh, Bu. Ya nggak tahu sama keluarganya diurus enggak tuh biar nggak dipecat gitu. Hijrah tiba-tiba ngilang. Kirain keluarga dia dibunuh orang gitu loh. Dibuang kemana mayatnya? Ternyata bukan hijrah ke Kalimantan. Makanya Jokowi pinter Pak Presiden. Daripada Kalimantan dipakai hijrah kelompok aliran sesat, udahlah istana negara aja hijrah ke sana itu. Jadi apa namanya, ibu kota negara. Memang ibu kota negara itu, Bu, harus pindah. Karena kalau tidak pindah, tenggelam Jakarta itu. Jakarta itu mau gubernurnya malaikat Jibril masih macet loh, Bu. Walaupun gubernurnya malaikat Jibril, nggak bisa nyalahin siapa-siapa kok. Emang udah begitunya takdirnya. Namanya kota pelabuhan kan? Kota pelabuhan, daratannya memang lebih rendah. Ya banjir lah. Peradaban dunia ini bukan peradaban darat dulu, peradaban sungai. Daerah yang ramai itu pasti daerah yang ada pelabuhannya. Pelabuhan itu adalah dataran yang lebih rendah dari permukaan laut. Itu secara teoritis